Sampurasun, Lewatun Channel, kita berkreasi lagi, masih di Jawa Tengah. Kita explore Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah mahakarya para leluhur Nusantara. Pada zaman kerajaan Medang Kamulan, pendirian Candi Prambanan terdapat dalam prasasti Wantil atau prasasti Siva Graha. Prasasti tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 November tahun 826 Masehi. Candi Prambanan adalah mahakarya persembahan Sang Ratu Diah Saladu Takai Pikatan. Empu Manuku mengawasi langsung pembuatan konstruksi dan sebagai desainer bangunan Candi Prambanan tersebut. Sedangkan Candi Prewara yang berada di kompleks Candi Prambanan dibangun pada masa raja berikutnya hingga periode kekuasaan Rakai Watukara Diah Balitung. Kompleks Candi Prambanan terletak di Dusun Karangasem, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan bagian dari gugusan percandian yang mendapat predikat sebagai warisan budaya dunia World Heritage dengan nama Prambanan Temple Compound, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Asu. Candi Prambanan memiliki 3 halaman yang ditata memusat pada konsentris. Setiap halaman dibatasi pagar keliling. Pada halaman 1, yaitu halaman pusat, terdapat 16 candi, antara lain 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. 3 candi wahana, yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Angsa. 2 candi Apit, Apit Utara dan Apit Selatan. 4 candi Kelir dan 4 candi Patok. Adapun rincian candi-candi tersebut adalah sebagai mana sekarang saya coba mengutarakan sebagai berikut. Candi Siwa sebagai candi induk. Pada bagian tubuh Candi Siwa terdapat 4 bilik. Masing-masing bilik berisi arca Siwa Mahadewa. Sebagai arca utama berada di galik sisi timur. Arca Agastya sebagai Siwa Mahaguru berada di balik sisi selatan. Arca Ganesha sebagai anak dewa Siwa berada di bilik sisi barat. Arca Duga Mahisa Suramardini sebagai Sakti Siwa terdapat pada bilik sisi utara. Atap candi bertingkat-tingkat, masing-masing dihiasi dengan beberapa hiasan ratna. Kedua, Candi Brahma. Bentuk Candi Brahma mirip dengan Candi Siwa, namun ukurannya lebih kecil. Candi Brahma hanya memiliki 1 tangga di sisi timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Brahma. 3. Candi Wisnu. Bentuk Candi Wisnu mirip dengan Candi Brahma. Candi Wisnu juga memiliki 1 tangga masuk di sebelah timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Wisnu. Candi Nandi. Candi Nandi berada di depan Candi Siwa. Candi Nandi menghadap ke barat, memiliki 1 bilik yang di dalamnya ada arca Nandi. Selain itu juga terdapat relief mengenai Dewi Surya dan Chandra. Dewa Surya dan Chandra
Dewa Surya digambarkan mengendarai kereta yang dihela 7 ekor kuda. Sedangkan Dewa Surya digambarkan mengendarai kereta yang dihela 10 ekor kuda. Ya, dan di sana ada reruntuhan-reruntuhan Candi Prewara yang belum dipugar. Terlihat masih banyak Candi Prewara yang berserakan, bertumpukan batu-batunya belum dipugar. Menurut keterangan masyarakat sekitar, satu Candi Prewara membutuhkan 1 tahun untuk pemugaran. Lanjut yang kelima, Candi Garuda. Candi Garuda berada di depan Candi Wisnu. Candi Garuda memiliki 1 bilik, namun di dalamnya kosong. Candi Angsa. Candi Angsa berada di depan Candi Brahma. Candi Angsa memiliki 1 bilik, namun di dalamnya kosong. Ketujuh, Candi Apit. Candi Apit berjumlah 2 buah. 1 berada di dekat pintu masuk sisi utara, dan satunya lagi berada di dekat pintu masuk sisi selatan. Disebut Candi Apit karena berfungsi sebagai pengapit 2 deretan candi yang terletak di sebelah timur dan barat. 8. Candi Kelir. Jumlah Candi Kelir ada 4 buah, letaknya di depan pintu masuk di 4 sisi, yaitu sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Secara simbolis berfungsi sebagai penolak bala. 9. Candi Sudut. Candi Sudut berjumlah 4 buah, terletak di setiap sudut halaman utama, seperti halnya Candi Kelir. Candi Sudut berukuran kecil dan tidak memiliki tangga masuk. Pada halaman 2 terdapat Candi Prewara berjumlah 224 dengan rincian deret pertama 68 candi, deret kedua 60 maaf. Pada halaman 2 terdapat Candi Prewara berjumlah 224 dengan rincian deret pertama 68, deret kedua 60, deret ketiga 52, dan deret keempat 44. Candi-candi tersebut tidak semuanya dalam kondisi utuh. Sebagian besar telah runtuh. Pada halaman 3 tidak ditemukan candi, hanya terdapat sebagian struktur gapura dan pagar. Ditinjau dari arca-arca dewa yang ada di kompleks Candi Prambanan, dapat disimpulkan bahwa candi ini pada zaman dahulu didirikan bagi umat beragama Hindu sebagai bangunan yang bersifat monumental. Kompleks Candi Prambanan menjadi salah satu simbol kejayaan Kerajaan Mataram pada masa itu, Mataram kuno. Berkaitan dengan kejayaan Mataram kuno, sejarah kompleks Candi Prambanan, selama ini kita hanya mengetahui informasi peresmian. Candinya saja, tetapi kapan candi? Selama ini kita hanya mengetahui informasi peresmian. Berkaitan dengan sejarah kompleks Candi Prambanan, selama ini kita hanya mengetahui informasi peresmian candinya saja. Tetapi kapan candi tersebut mulai dibangun dan oleh siapa belum diketahui secara pasti. Informasi yang ada hanya sebatas perkiraan dan interpretasi para ahli berdasarkan dari prasasti yang ditemukan.
Berkenaan dengan pembangunan kompleks Candi Prambanan, para ahli arkeologi sering mengkaitkan dengan prasasti Siwagraha yang berangkat tahun 778 Caka atau sekitar 856 Masehi. Berdasarkan interpretasi De Kasparis, ada 3 hal penting yang disebutkan dalam prasasti tersebut, yaitu prasasti Siwagraha merupakan prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno, berisi tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada abad Romawi 9 Masehi, serta menyebutkan rincian gugusan candi. Informasi penting bagi sejarah yang diketahui dari prasasti Siwagraha tersebut yaitu peresmian sebuah bangunan suci untuk Dewa Siwa yang disebut Siwagraha atau Siwalaya, yang berarti rumah Siwa atau kuil Siwa, yang dikaitkan dengan Candi Prambanan. Selain itu, disebutkan adanya seorang tokoh bernama Jatiningrat. Beliau diidentifikasi sebagai Rakai Pikatan Dyah Saladu yang harus berperang. Setelah mengalami kemenangan, Raja Jatiningrat menyerahkan tahtanya, dalam istilah bahasa Jawa kuno adalah Uparata, kepada Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang memerintah pada tahun 855 hingga 885 Masehi. Kemenangan Rakai Pikatan diperingati dengan membangun candi besar. Berbeda dengan pendapat Bukhari, di mana kata Uparata diartikan sebagai kata mangkat atau wafat. Hal ini sesuai dengan isi dari prasasti Wanua, yaitu Wanua Tengah yang ketiga, menyatakan bahwa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala naik tahta pada tanggal 27 Mei 855 Masehi. Apabila pendapat Slamet Bukhari dapat diterima, maka pembangunan candi besar dimaksudkan sebagai dharma bagi ayah Dyah Lokapala, yakni Dyah Saladu, sehingga peresmian Siwagraha dilakukan oleh Rakai Kayuwangi. Hal ini diperkuat dengan temuan prasasti Wanua Tengah 3. Uraian pembangunan candi dalam prasasti Siwagraha tidak begitu jelas, sehingga Kasparis mencoba membagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan didirikannya bangunan-bangunan candi, dan bagian kedua berkaitan dengan peresmian beserta penetapan tanah perdikannya. Setelah keadaan damai, sang raja menyuruh membangun sebuah dharma menurut Kasparis. Dharma tersebut mungkin berarti gugusan candi seluruhnya. Bagian kedua berkaitan dengan pembangunan candi yang selesai pada hari Kamis Wage tanggal 11 bulan Margasirsa tahun 778 Caka, dengan serangkaian walung gunung Sangwiku, dan diresmikannya Arca Dewa Yate Kana Tawak Batara Ginawa Sinang Karaweh. Setelah kuil Siwalaya selesai dibangun, dilakukan pengalihan aliran sungai sehingga aliran sungai menelusuri sisi-sisi halaman candi. Disebutkan juga bahwa telah diresmikan tanah yang menjadi batas-batas percandian dan penetapan sawah-sawah menjadi swah dharma bagi rumah Siwa. Gambaran yang disebutkan dalam prasasti Siwagraha oleh beberapa ahli diidentifikasi sebagai kompleks Candi Prambanan. Gugusan candi Hindu yang bangunan pusatnya dipagari dengan tembok keliling dan dikelilingi deretan candi-candi prewara
yang disusun bersab hanya terdapat di kompleks Candi Prambanan. Gugusan candi yang terletak di dekat Sungai Opak di sebelah baratnya. Jadi kami menemukan ada sungai ya lumayan lebar, tapi airnya juga bersih walaupun berwarna, tidak terdapat banyak sampah-sampah. Kompleks Candi Prambanan ditemukan dalam kondisi runtuh oleh pegawai Fungsi Dagang Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) berkebangsaan Belanda bernama C.A. Lons pada 1733. Sejak ditemukan sampai dengan 1864, Candi Prambanan belum mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Baru pada 1885 Masehi, J.W. Ijerman yang telah mendirikan Arkeologische Vereniging van Jogja mulai melakukan pembersihan terhadap kompleks Candi Prambanan. Pemugaran kompleks Candi Prambanan dimulai pada tahun 1918 dengan memugar Candi Siwa oleh Oude-Kundige Dienst, Dinas Perbekalan Hindia Belanda, atas prakarsa FDK Bos van der Bos. Ia menugaskan Perquin untuk menyusun kembali Candi Siwa. Pemugaran Candi Siwa diteruskan oleh Van Romont pada tahun 1935. Selama 3 tahun masa pendudukan Jepang, pemugaran Candi Siwa dilakukan oleh Samingun dan Suwarno. Pemugaran Candi Siwa sempat terhenti selama masa revolusi fisik sekitar tahun 1946 hingga 1950. Dalam kurun waktu tersebut, situasi tidak kondusif. Rakyat Indonesia menentang pendudukan kembali oleh Belanda. Akibatnya meletus perlawanan fisik di berbagai wilayah Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 19 Desember 1948, kondisi bangsa kembali tenang. Pemugaran Candi Siwa dilanjutkan lagi. Pemugaran Candi Siwa selesai pada tahun 1953, diresmikan oleh Presiden Soekarno. Candi-candi lainnya yang berada di halaman 1 juga dipugar, antara lain Candi Brahma pada tahun 1977 hingga 1987, Candi Wisnu dari tahun 1982 hingga 1991. Ketiga candi wahana yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa dimulai pada tahun 1991 hingga 1993. Dari 224 buah candi perwara yang ada di halaman 2 yang sudah dipugar, ada 5 candi. 2 buah candi dipugar pada tahun 1937, yaitu Candi Prewara Sudut Deret 1 nomor 39 timur laut, dan Candi Prewara Deret 2 nomor 1 sisi timur. 3 buah candi lainnya yaitu Candi Prewara Deret 1 nomor 43 sisi timur dipugar pada 2015.
Candi Prewara Deret 2 nomor 35 dipugar pada 2017 dan Candi Prewara Deret 2 nomor 14 dipugar pada 2019. Candi Prambanan dibangun pada masa keemasan Raja Medang Kamulan ke-6. Pada masa itu Candi Prambanan adalah mahakarya persembahan Rakai Pikatan Ratu Dyah Saladu untuk sebagai penghormatan. Ada beberapa raja-raja Medang yang berkuasa pada masa itu. Berikut daftar raja-raja Medang Kamulan. Beliau Sang Ratu Sanjaya. Di dalam prasasti Canggal, Rakyat Jambri yang Sang Ratu Sanjaya disebutkan sebagai Raja Medang pertama. Beliau sebagai pendiri Kerajaan Medang. Berkuasa pada tahun 732 Masehi hingga 746. Sang Ratu Sanjaya adalah seorang raja dari keturunan Raja Galuh ketiga. Ayahanda Sang Ratu Sanjaya adalah Bratasena atau Sanaha. Raja Medang kedua adalah Rakyan Panangkaran, bergelar Dyah Pancapana, berkuasa sekitar tahun 746 Masehi hingga 784 Masehi. Namanya dikenal di dalam prasasti Raja Sangkara, prasasti Kalasan, prasasti Mantiasih, dan prasasti Wanua. Salah satu bukti peninggalan pada masa Rakyan Panangkaran adalah beliau mendirikan bangunan Candi Kalasan. Pembangunan Candi Kalasan merupakan manifestasi rasa terima kasih bahwa beliau berhasil menduduki tahta kerajaan, dan juga pembangunan Candi Kalasan diperuntukkan sebagai persembahan kepada nenek moyang. Raja Medang ketiga adalah Rakai Panunggalan, Sri Sang Rama Dananjaya. Dalam prasasti Kelurak, beliau berhasil melebarkan wilayah kekuasaan sampai ke Semenanjung Malaya dan daratan Indochina. Dalam prasasti Kelurak, Rakayan Panunggalan Sri Sang Rama Dananjaya berjuluk sebagai Wiri Wara Wira Mardana, sang penumpas musuh-musuh perwira. Beliau berkuasa sekitar tahun 784 Masehi hingga 802. Dalam prasasti Ongar bahwa pada tahun 787 Masehi, Jawa pernah menjajah Kamboja. Yang keempat, Rakai Warak Sri Maharaja Samaragrawira, berkuasa sekitar tahun 802 hingga 802 Masehi. Raja yang kelima, Empu Palar Rakai Garung, bergelar Dangyang Sidabusu Palar, Raja Bawahan Samaratungga. Dalam prasasti Ganasuli disebutkan beliau berkuasa sekitar tahun 828 hingga 847 Masehi. Raja yang keenam, Empu Manuku Rakai Pikatan, bergelar Ratu Dyah Saladu, Sang Prabu Lingga Suara Sakabu Mandala. Dalam prasasti Tulang Air, beliau bergelar Dyah Kamulyan, berkuasa pada tahun 847 hingga 856 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Medang Kamulan mencapai masa kemakmuran dan kemajuan. Beliau lengser ke Prabon menjadi Brahmana, bergelar Mamtari Sang Jatiningrat.
Tahta kerajaan diberikan kepada sang permaisuri Ratu Sima Pramura Wardani dari dinasti Samaratungga. Selama pemerintahan Ratu Sima, beliau terkenal dengan kebijakannya yang sangat keras dan tegas, namun adil dan dicintai oleh rakyatnya. Pada masa pemerintahan beliau, Ratu Sima memastikan bahwa hukum diberlakukan tidak pandang bulu. Raja yang ketujuh, Rakai Kayuwangi, bergelar Sri Maharaja Dyah Lokapala, berkuasa sekitar 856 Masehi hingga 880 Masehi. Pada masa itu, kerajaan Medang Kamulan mencapai masa keemasan. Rakyat kerajaan Medang Kamulan menggunakan mata uang emas dan perak sebagai alat penukaran pada masanya. Demikian Devagami Channel Explore Candi Prambanan.